Stratosphere, mainan baru Rusia untuk misi pengintaian, digadang-gadang lebih efisien jika dibandingkan dengan satelit mata-mata. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Rusia telah mengembangkan balon mata-mata untuk ketinggian tinggi dan berdurasi pakai panjang untuk kebutuhan militernya. Balon tersebut dinamakan Stratosphere, dirancang oleh Dolgoprodny Design Bureau of Automation atau yang biasa disingkat DKBA yang masih anak usaha Rostec, bermitra dengan kampus Universitas Teknik Negeri Bauman, Moskow. Kolaborasi ini diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Rusia dalam teknologi pengawasan dari udara. Balon ini bisa digunakan untuk misi pengintaian militer, komunikasi, serta pengawasan. Balon Stratosphere akan dilengkapi dengan sistem penyeimbang pneumatik otomatis yang mengatur tekanan di dalam balon, mempertahankan bentuk dan ketinggiannya sebagai respon terhadap perubahan suhu, tekanan, serta ketinggian eksternal. Teknologi ini memastikan stabilitas penerbangan untuk jangka panjang, fitur penting untuk misi pengintaian, serta pengawasan yang berkelanjutan. Rostec mengatakan tujuan utama proyek ini adalah untuk mengembangkan balon yang tertambat atau diam di tempat atau bahasa lebih kerennya standalone dengan kapasitas volume hingga 5.000 meter kubik. Platform ini akan dilengkapi dengan sistem catu daya dan derek untuk penyebaran atau pergeserannya serta pengoperasian yang aman dan efisien pada ketinggian tinggi. Sistem balon ini menawarkan keuntungan yang substansial jika dibandingkan dengan satelit atau platform udara konvensional. Biaya produksi dan operasionalnya yang rendah menjadikan solusi yang hemat biaya. Selain itu, balon-balon ini dapat beroperasi secara stabil di berbagai ketinggian, memungkinkan tugas-tugas militer penting seperti pemantauan perbatasan, melacak pergerakan musuh, serta menyediakan relay komunikasi di daerah-daerah terpencil atau daerah rural. Kapasitasnya untuk mempertahankan posisi tetap di ketinggian dalam waktu yang lama, meningkatkan kegunaannya untuk pengawasan yang berkelanjutan. Tidak seperti satelit yang terikat oleh jalur orbit, balon ini dapat digerakkan sesuai permintaan dan ditempatkan di atas area target untuk durasi lama, mulai dari beberapa jam hingga sampai berhari-hari. Keren ini. Tapi bisa jadi jadi sasaran empuknya F-22 Raptor ini, kayak kasus beberapa tahun yang lalu saat balonnya China ditembak sama F-22 Raptor. Ya, lumayan lah nambah pengalaman. F-22 Raptor mencatat rekor baru. Lanjut, balon ini digadang-gadang mampu mengangkut beban seberat 0,9 ton selama 30 hari di udara dan mampu melambung hingga ketinggian 4,7 km dari permukaan. Balon ini dapat terbang rendah untuk mendeteksi relief yang kompleks dan bahkan bisa terbang di atas laut. Dengan adanya balon ini dimungkinkan untuk secara bersama menciptakan jaringan komunikasi yang menjangkau radius hingga 170 km dan dapat digunakan juga sebagai radar yang stabil hingga jangkauan 200 km. Nah, ini kalau masuk dalam produksi massal dan masuk ke Indonesia ya lumayan bisa digunakan untuk daerah-daerah rural atau daerah-daerah terpencil. Jadi sudah nggak perlu tower. Apalagi kalau ditaruh di daerah ya satu kecamatan, ditaruh balon ini udah tower habis ini. Ini Rusia ini menciptakan balon untuk mendistruptif bisnis tower provider. Bagaimana menurut kalian atas kelakuan Rusia ini? Silakan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini.